Adelia Sawitri, Prodi dari PGMI, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Angkatan 2021, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Saya akan menyampaikan materi yang berjudul Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional. Besar harapan saya pada materi ini dapat menjadi sarana membantu mahasiswa dalam memahami pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Selamat mendengarkan. Pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Yang pertama di sini adalah pengertian pendidikan Islam dan sistem pendidikan nasional. Pendidikan Islam adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan sistematis untuk mengembangkan potensi anak didik berdasarkan pada kaidah-kaidah agama Islam. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan pribadi manusia secara menyeluruh melalui latihan-latihan kejiwaan, akal pikiran, kecerdasan, perasaan, serta panca indera yang dimilikinya. Adapun pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tentang zaman yang berubah. Dilihat dari tuntutan internal dan eksternal global, di antara keunggulan-keunggulan yang harus dimiliki bangsa adalah keunggulan sumber daya manusia. Maka suatu bangsa, khususnya bangsa Indonesia, harus memiliki lembaga pendidikan yang menjadi filter yang mampu menyaring dan benteng bagi dampak negatif dari arus globalisasi, sehingga mampu untuk melahirkan sumber daya manusia yang handal dan unggul dengan tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kemanusiaan. Membicarakan pendidikan Islam di Indonesia tentu tidak akan terlepas dengan pendidikan nasional. Maka sangat penting sekali dalam makalah ini untuk menjelaskan konsep sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian yang kedua itu adalah studi historis perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Sejak awal perkembangan Islam, pendidikan mendapat prioritas utama masyarakat Muslim Indonesia. Di samping karena besarnya arti pendidikan, kepentingan Islamisasi mendorong umat Islam melaksanakan pengajaran Islam dalam sistem yang masih sangat sederhana, di mana pengajaran diberikan dengan sistem halakoh yang dilakukan di tempat-tempat ibadah, seperti di masjid, di musola, bahkan juga di rumah-rumah ulama. Kebutuhan terhadap pendidikan mendorong masyarakat Islam di Indonesia mengadopsi dan mentransfer lembaga keagamaan dan sosial yang sudah ada di Indonesia, yakni religious, dan social institution, ke dalam lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam di Indonesia dapat dikualifikasikan berdasarkan fase-fase sejarah Indonesia. Secara umum, fase-fase pendidikan Indonesia dapat dikualifikasikan ke dalam fase awal, fase kolonialisme, dan masa kemerdekaan. Secara khusus, pendidikan Islam di Indonesia dapat dikualifikasikan pada masa kerajaan Islam di Indonesia, masa penjajahan Belanda dan Jepang, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa reformasi. Proses masuknya Islam di Indonesia bukan melalui jalan penaklukan ataupun peperangan, melainkan melalui jalan damai. Dengan masuknya Islam ke Indonesia, maka terjadilah proses Islamisasi di tengah-tengah masyarakat yang dilakukan melalui beberapa jalan. Ada beberapa saluran proses Islamisasi di Indonesia, yaitu melalui perdagangan, melalui perkawinan, melalui kesenian, sufisme, ataupun pendidikan. Secara singkat, pendidikan Islam pada
Masa awal kemerdekaan atau Orde Lama, yaitu pada masa kepemimpinan Soekarno, sudah jauh berbeda dengan masa kolonialisme. Namun, masih terdapat tindakan diskriminatif dalam hal pelajaran agama, terutama di sekolah umum. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang diterapkan pada masa ini belumlah menggembirakan bagi tumbuh dan berkembangnya pendidikan Islam di Indonesia. Hal ini disebabkan masih adanya beberapa hal yang masih menyita perhatian pemerintah Orde Lama, antara lain adanya peperangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang menguras tenaga, waktu, pikiran, harta, benda, dan nyawa. Adanya wilayah Indonesia yang sepenuhnya belum terintegrasi ke pangkuan Ibu Pertiwi. Adanya sebagian elit muslim yang berseberangan dengan pemerintah yang menimbulkan konflik dengan pemerintah dan selanjutnya menyebabkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan Islam. Kemudian ada posisi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Melihat pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional, maka kita akan melihat bagaimana undang-undang membicarakan pendidikan Islam, baik secara konsep maupun undang-undang membicarakan pendidikan Islam sebagai sebuah lembaga yang sangat berkontribusi dalam membangun sumber daya manusia di Indonesia. Ketika zaman penjajahan datang, terjadi politik pendidikan diskriminatif karena pemerintah penjajahan memandang rendah pendidikan pribumi. Kondisi itu berubah setelah umat Islam mengembangkan sekolah umum, termasuk ketika dalam pendidikan Islam tumbuh tradisi madrasah yang akhirnya berubah menjadi sekolah umum berciri agama Islam. Contohnya seperti sekolah dasar negeri. Penyesuaian lain terjadi pada kurikulum pendidikan nasional yang menempatkan agama sebagai salah satu muatan wajib dalam semua jalur dan satuan pendidikan. Hal ini memberi jaminan adanya komitmen keagamaan dalam sistem pendidikan nasional sehingga tidak sepenuhnya bersifat sekuler, meskipun dalam kenyataannya lembaga sekolah tetap merupakan mainstream dari sistem pendidikan nasional. Tetapi pengajaran agama di dalam lembaga pendidikan itu merupakan kewajiban dari kurikuler. Pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional dapat dikatakan bahwa sistem pendidikan nasional adalah menghapuskan dikotomi ilmu umum dan ilmu agama. Madrasah mengalami perubahan definisi dari sekolah agama menjadi sekolah umum berciri khas Islam. Perubahan definisi ini penting artinya karena dengan demikian berarti madrasah tidak hanya mendapat legitimasi sepenuhnya sebagian dari sistem pendidikan nasional, akan tetapi perubahan definisi itu selanjutnya menuntut ada perubahan kurikulum. Karena madrasah tidak lagi sekolah agama, maka kurikulumnya harus didominasi oleh mata pelajaran umum. Ajaran-ajaran Islam tidak lagi memberikan dalam bentuk mata pelajaran formal, melainkan diintegrasikan secara penuh dalam mata pelajaran umum. Dengan kurikulum 1994, dualisme ilmu agama dan ilmu umum di madrasah berusaha dihilangkan. Madrasah diharapkan menyelenggarakan pelajaran yang terintegrasi sepenuhnya dengan mata pelajaran umum. Meski pendidikan Islam memiliki peran dalam konteks pendidikan nasional, hanya saja harus pula dimaklumi dan dipahami jika hingga hari ini secara kelembagaan pendidikan Islam kerap menempati posisi kedua dalam banyak situasi. Dan harus pula diakui hingga saat ini posisi pendidikan Islam belum beranjak dari sekadar sebuah subsistem dari sistem besar pendidikan nasional. Secara khusus, melihat pendidikan Islam dalam kerangka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dapat dilihat dari beberapa aspek tinjauan. Yang pertama itu adalah aspek tujuan. Tujuan pendidikan nasional dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Sisdiknas, Bab 2 Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang kedua itu ada aspek kelembagaan. Semua aktivitas pendidikan berlangsung dan dilaksanakan di dalam lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah organisasi atau kelompok manusia yang karena satu dan lain hal memikul tanggung jawab atas terlaksananya pendidikan. Badan ini bertugas memberikan pendidikan kepada aspek didik sesuai dengan badan tersebut. Lembaga yang berkewajiban melaksanakan pendidikan Islam adalah: yang pertama itu adalah rumah tangga, yang kedua adalah sekolah, yang ketiga adalah kesatuan sosial. Kemudian yang terakhir ini adalah aspek kurikulum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 15 menjelaskan bahwa jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, vokasi, keagamaan, dan khusus. Adapun yang dimaksud dengan pendidikan keagamaan, sebagaimana yang dijelaskan pada pasal tersebut, adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan. Sebagaimana diketahui bahwa setiap orang Islam berkepentingan dengan pengetahuan tentang ajaran-ajaran Islam, terutama yang berhubungan dengan nilai-nilai keagamaan, moral, dan sosial budayanya. Oleh sebab itu, pendidikan Islam dengan lembaga-lembaganya tidak bisa dipisahkan dari sistem pendidikan nasional. Oke teman-teman, sekian pemaparan materi tentang pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.